Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi kepada Ibu Negara Malaysia, Ibu Wan Azizah Wan Ismail yang merupakan istri Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas kunjungan turis Malaysia ke Indonesia. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Gelombang besar wisatawan Malaysia terbanyak berkunjung ke Indonesia tahun 2023. Ini guys, gelombang besar para wisatawan daripada Malaysia berkunjung ke Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tahun ini mencapai 735.947 orang. Survei ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Maret 2023. Memang jika dibandingkan dengan periode Natal dan Tahun Baru 2022-2023, maka jumlah tersebut menunjukkan penurunan. Sebab pada Desember 2022 tercatat ada sekitar 895.120 turis mancanegara mengunjungi tanah air. Kabar baiknya, turis mancanegara menjadi rekor terbanyak yang berkunjung ke Indonesia pada Januari 2023 berasal dari negeri tetangga yaitu Malaysia. Berasal dari negeri tetangga itu Malaysia guys. Walaupun kita ini banyak perbedaan guys ya, tetapi kenapa warga negara Malaysia, para wisatawan ini sangat berminat untuk berkunjung ke Indonesia? Termasuklah saya sendiri ya, pada tahun lepas ke Indonesia. Sebenarnya saya kalau keluar negara, negara pertama yang saya keluar daripada Malaysia ini adalah Indonesia. Yaitu tahun lepas bulan Agustus yang lepas menyambut sempena sambutan HUT RI ya. Indonesia yang ke-77 itu. Jadi Indonesia merupakan negara yang pertama saya kunjungi ya di luar negara itu. Jadi saya pun agak berminat juga dengan Indonesia nih karena apa guys? Banyaklah wisatanya di sana, kulinernya, budayanya, orangnya semua. Itu sangat ramah, sangat mesra sekali. Cepat untuk berinteraksi seperti satu keluarga guys. Itu persahabatan yang paling best kalau melawat ke Indonesia ini. Jadi kita lihat dulu di sini guys, kenapa orang-orang Malaysia ini banyak berkunjung ke Indonesia pada tahun 2023 ini. Oke. 112.290 kunjungan. Jumlah wisatawan dari Malaysia meningkat tajam tahun 2023 meningkat ini. Tajam. Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi kepada Ibu Negara Malaysia, Ibu Wan Azizah Wan Ismail yang merupakan istri Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas kunjungan turis Malaysia ke Indonesia. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Nisa Niscaya menjelaskan agresivitas Kemenparekraf untuk menggait turis Malaysia bukan soal jumlah kunjungan semata, tetapi Kemenparekraf membidik wisatawan dengan belanja tinggi. Terlepas dari banyaknya turis Malaysia yang berkunjung kemari, ternyata mereka lebih memilih kota-kota ini yang menjadi destinasi wisata mereka. Kota-kota mana saja? Langsung kita on the way. Jakarta sudah tentu. Jakarta, di Bandung, di mana lagi? Guys, yang menarik-menarik. Di Lombok, di mana lagi? Bogor kan? Oke, Bandung. Kota Kembang Bandung merupakan surga fashion di Indonesia. Ini bukan saja dikenal di Indonesia, ternyata bergaung hingga Malaysia. Tak heran bila warga Malaysia berbondong-bondong datang ke Bandung buat berbelanja pakaian di sini. Peningkatan wisatawan asal negeri jiran menuju Bandung didukung oleh jalur penerbangan yang langsung mengantarkan mereka dari Kuala Lumpur ke Bandung dengan maskapai AirAsia. Menurut BPS Jawa Barat, tercatat wisatawan Malaysia menjadi yang terbanyak berkunjung ke Bandung. Kota fashion Bandung dikenal dengan julukan Paris Van Java yang menegaskan bahwa kota mode Paris di Pulau Jawa adalah Bandung. Bandung menjadi kota yang dipilih Belanda sebagai pusat fashion di Indonesia sebagai representasi Paris Van Java tersebut. Melalui wisata, Belanda ingin menunjukkan pada dunia kemajuan yang dibuat mereka pada negeri jajahannya sekaligus menambah pemasukan baru. Mereka memberi julukan pada beberapa kota di Indonesia dengan nama-nama populer di Eropa. Hindia Belanda juga mengikuti pameran pariwisata di sejumlah negara sehingga julukan-julukan tersebut semakin dikenal dunia, termasuk istilah Paris Van Java yang disematkan untuk Bandung. Karena itulah salah satu faktor mengapa turis dari negara tetangga memasukkan kota Bandung dalam daftar kunjungannya. Mau juga kesini guys, di Bandung nih. Wih,
Apa ini? Di atas kabel kah? Di atas kabel kah? Oi. Wih, bikin takut deh. Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oke, Yogyakarta. Oh, ini di Yogyakarta Tak ini hanya sudah Bandung, tentu ternyata Jawa banyak Tengah serta wisatanya. Yogyakarta juga menjadi tujuan wisatawan Malaysia. Dengan adanya penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Bandara Solo, Semarang, dan Yogyakarta, turis asal Malaysia dapat tersebut penerbangan bisa Solo ke leluasa situ. berwisata di Jawa Tengah. Jawa Tengah dan Yogyakarta memang terkenal dengan beberapa ikon pariwisata seperti Keraton Jogja dan Solo. Sementara Semarang terkenal dengan bangunan-bangunan tua serta kuliner yang tak kalah dengan daerah lain. Transportasi darat yang gampang diakses untuk beberapa kota besar di Jawa Tengah disinyalir mendukung banyaknya wisatawan yang datang ke daerah ini. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota istimewa dengan sejuta kenangan dan keunikan. Disebut Paling unik banyak karena kita wisata bisa sini kan, melihat guys. berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat di kota ini dan masyarakatnya, Oh, ini seperti tradisi batik Jawa. atau kain dengan corak khusus yang dibuat dengan tangan atau dilukis dan dicetak, kerajinan perak, pertunjukan Oh, ini wayang, dibuat dengan musik tangan, tradisional atau gamelan, bahkan makanan khas Yogyakarta yang disebut dengan gudeg, yaitu sayuran yang terbuat dari buah nangka muda. Yogyakarta juga Wah, merupakan ibu kota kulinernya lagi daerah mantap. istimewa Yogyakarta di Jawa yang Sedap-sedap terkenal nih. dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, di mana keluarga Sultan masih tinggal di istana tersebut sampai sekarang. Istana ini juga terbuka untuk umum, tetapi tidak semua bangunan. Hanya beberapa bagian bangunan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Banyak bagian dari kota ini juga dihiasi dengan sentuhan budaya Jawa, di mana orang tidak akan pernah melupakannya dan selalu ingat karakteristik yang ada. Ornamen-ornamen khas Jawa dapat kita temui di lampu-lampu jalanan, di bangunan atau gedung-gedung di sepanjang jalan, dan lain-lain yang membuat apa kota namanya ini ini? menjadi unik dan cantik. Itulah mengapa kota ini disebut sebagai Culture Beca kah? City. Beca kah? Culture City. Yogyakarta memang banyak wisata, kan? Makassar. Makassar lagi, oke, Makassar. Wisata di daerah Makassar ternyata juga diminati oleh turis Makassar Malaysia. besarnya. Mengapa turis Malaysia berkunjung ke Makassar? Ternyata Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 yaitu Najib Razak merupakan keturunan Bugis Makassar. Bahkan Iya, di mana-mana ini Najib. Perdana Menteri Malaysia selalu menyebut kalau dalam dirinya mengalir darah Bugis Makassar. Terlepas dari itu, terdapat juga raja-raja di Malaysia yang masih memiliki Mantan Perdana silsilah Menteri langsung Malaysia dengan nih. suku Bugis atau merupakan keturunan Bugis. Berdasarkan survei arkeologi tentang keturunan raja-raja yang ada di Malaysia, dari 14 raja Malaysia, ada 9 raja yang merupakan keturunan Sulawesi atau lebih tepatnya keturunan Raja Bugis dari Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah Raja Selangor dan Raja Johor. Dan pada akhirnya sebuah betul. pencerahan bagi kita semua bahwa hubungan serumpun memang harus dilestarikan dan diperjuangkan. Nah, ini harus kita perjuangkan, guys. Apapun masalah, apapun perbedaan itu jangan kita hiraukan, abaikan. Yang penting Surabaya. kita eratkan persaudaraan kita. Oke, Surabaya, guys. Jika sebagian besar TKI yang Surabaya, dikirim ke wow, Malaysia berasal Surabaya. dari Jawa Timur, ternyata turis Malaysia juga melakukan kunjungan balasan ke Surabaya. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi turis asal Malaysia di Surabaya yang mempunyai porsi 20,23%. Selain itu, banyak orang juga, Malaysia juga masih percaya bahwa mereka keturunan Wali Songo. Tak heran banyak wisatawan yang Wali melakukan Songo nih. wisata religi dengan berkunjung ke makam para sunan. Tak hanya itu, adanya jembatan Suramadu disinyalir menjadi pemicu banyaknya turis asal Malaysia tersebut. Selain berwisata, orang Malaysia juga melakukan bisnis di Surabaya. Di sisi lain, faktor pendidikan juga menjadi pemicu kunjungan orang Malaysia ke Indonesia. Variasi jurusan medis yang terbatas di Malaysia membuat warga negeri jiran menuntut ilmu ke Surabaya. Iya, memang betul-betul nih, guys, betul. Ramai rakyat Malaysia yang menuntut ilmu di Surabaya, kan, ilmu-ilmu Jakarta. agama. Oke, Jakarta. Jakarta ini merupakan yang bagian dari tempat Pulau kami pergi Jawa hari yang itu, guys. menduduki peringkat pertama kota metropolitan terbesar se-Asia Tenggara dan peringkat kedua di dunia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Apa saja yang menjadikan Jakarta menjadi salah satu opsi sebagai kota ramai dikunjungi wisatawan dari Malaysia? Jakarta dilayani oleh 2 bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan Kami laut hari di itu di Tanjung Priuk, Sunda Soekarno-Hatta. Kelapa, dan Ancol. Jakarta juga merupakan salah satu kota yang memiliki banyak destinasi wisata, mulai dari pantai, museum, taman hiburan, hingga tempat bersejarah.
Selain itu, banyaknya pusat perbelanjaan di Jakarta juga menjadi daya tarik untuk turis Malaysia. Momen-momen besar seperti Jakarta Great Sale selalu mendatangkan turis asing yang suka berbelanja barang bermerek dengan harga miring. Murah harganya, miring. Memang ramai rakyat Malaysia di sini nih. Bali. Oke, Bali. Ya, ini tidak asing lagi guys. Bali ini yang paling Ikon top. pariwisata Indonesia ini tak ketinggalan menjadi daftar kunjung wisatawan mancanegara Malaysia. Bali terkenal dengan eksotismenya yang menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan Malaysia yang ingin menikmati keindahan pantai di Pulau Dewata ini. Bali telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Wilayah ini menyediakan berbagai lokasi untuk melepas penat, baik untuk sendiri, bersama pasangan, teman, maupun keluarga. Jenis dan lokasi wisata yang ada di Bali juga bervariasi, mulai dari pantai dan olahraga air, villa dan penginapan dengan pemandangan menarik, hingga mengenal adat serta budaya asli di daerah tersebut. Melalui beragam fasilitas dan penawaran wisata menarik, tak heran Bali menjadi incaran bagi wisatawan asing. Salah satu negara yang warganya terdata banyak berkunjung ke Pulau Dewata adalah Malaysia. Malaysia salah satu destinasi dengan jumlah lalu lintas penumpang yang tinggi untuk tujuan Bali. Oh, paling banyak juga Malaysia pergi sini. Itulah guys, hubungan Malaysia-Indonesia ini tetap begini, tetap mantap, terjalin erat, persahabatan yang memang oke. Lombok. Label Lombok sebagai destinasi halal dunia menjadi daya tarik tersendiri dalam menggait wisatawan asal Malaysia untuk berkunjung menikmati liburan di daerah yang terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid ini. Pariwisata halal yang menjadi ikon provinsi NTB di dunia internasional menjadi branding cukup sukses menggait wisatawan dari Malaysia. Terlebih lagi penduduk Malaysia mayoritas beragama Islam. Selain itu ada penerbangan langsung dari Kuala Lumpur sebanyak 10 kali dalam seminggu dengan pesawat AirAsia, sementara dari Johor Bahru 5 kali seminggu. Wisatawan Malaysia menyukai wisata kuliner dan belanja murah. Salah satu kuliner favorit di Lombok yang terkenal murah adalah nasi balapnya. Satu porsi tahu bungkus nasi balap hanya dihargai rata-rata Rp3.000 saja. Sama dengan harga nasi kucing di Jogja. Tetapi porsi nasi balap bisa 2-3 kali lebih banyak dari porsi nasi kucing. Selain itu, lauknya juga lebih lengkap. Ditambah lagi dengan menu ayam suwir, bihun, sayuran, serundeng, dan sambal. Keren kan? Keindahan alam Lombok juga tak lepas dari pamor pantainya yang sangat asri. Ya, ada puluhan pantai-pantai indah di Lombok yang sangat bersih. Ini disebabkan kesadaran penduduk lokal akan kebersihan lingkungannya. Di setiap pantai sudah ada banyak tempat pembuangan terklasifikasi untuk menghindari para wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Warga lokal pun tak akan segan menegur jika kamu membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadilah lingkungan Lombok yang asri dan ramah, serta tidak ketinggalan kegiatan berbau alam seperti trekking di Gunung Rinjani dan mendatangi 3 gili di sini. Nah, itu dia beberapa kota yang menjadi incaran turis Malaysia saat berkunjung ke Indonesia. Mari bersama menjaga kelestarian alam Indonesia untuk pariwisata yang lebih baik. Di dalam laut, tak? Oke guys, itu tadi video-video yang menarik ya, wisatawan daripada Malaysia untuk berkunjung ke Indonesia. Sebenarnya banyak lagi tempat, belum lagi masuk di Bogor, di Yogyakarta itu pun tadi ada lebih kurang 30 wisata yang ada di sana sebenarnya kan, banyak lagi. Jadi walaupun kita ini ada berbeda pendapat, pandangan, itu biasa guys, biasa di mana-mana negara pun ada. Jadi itu tidak menjadi ukuran bahwa kunjungan warga Malaysia ke Indonesia itu berkurangan, malah makin bertambah lagi. Jadi inilah buktinya menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia ini sangat akrab, sangat saling menghormati. Ini bukti yang paling jelas bahwa warga negara Malaysia itu pilihan utamanya untuk berwisata adalah di Indonesia guys. Nah, jadi sebenarnya rakyat Malaysia ini memang sangat-sangat suka kepada Indonesia. Itu sebab itu kami YouTuber ya, macam saya sendiri, negara pertama yang saya kunjungi di luar negara adalah Indonesia. Pada tahun lepas ya, saya sama-sama YouTuber yang teman-teman yang lain berkunjung ke Indonesia. Jadi sebenarnya guys, apa yang saya sangat paling suka di Indonesia ini, kalau kalian menanyakan hal ini kepada saya, apa yang saya paling suka ke Indonesia?
Yang paling saya sangat suka ini, saya punya jawaban secara jujur dan telus. Layanan rakyat Indonesia, layanan orang-orang Indonesia itu. Layanan mereka itu seperti satu keluarga yang walaupun belum pernah ketemu, belum pernah berjumpa sebelum ini, tetapi bila kami sampai ke sana itu seolah-olahnya kita ini satu keluarga yang tiada batas apapun yang perlu kita lindungi. Jadi saling hormat menghormati, disambut dengan baik. Itu yang paling saya tidak lupakan. Saya ingat teman-teman saya YouTuber yang lain pun sama ya. Semua kami bila balik daripada Indonesia waktu itu sampai ke Malaysia, kami berkumpul di Kuala Lumpur. Kami menceritakan pengalaman ke Indonesia itu. Jadi masing-masing meluahkan curhat lah, meluahkan perasaan. Pertama yang mereka katakan layanan. Jadi layanan itu yang paling tidak akan terlupakan sampai bila-bila guys. Layanan semua masing-masing mengatakan layanan rakyat orang-orang Indonesia itu yang paling yang tidak dapat terlupakan. Kemudian baru ke wisatanya, baru ke kuliner-kulinernya. Tetapi yang pertama itu adalah layanan orang-orang Indonesia yang sangat baik, sangat nyaman lah, sangat senang. Tidak putus-putus dengan bertanya setiap hari, kelibat kami di sana itu. Jadi itu antara pengalaman lah. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun ini kami dapat lagi ke sana guys ya, untuk menikmati kuliner, wisatanya, dan paling penting sekali ingin bertemu dengan rekan-rekan teman-teman lain di Indonesia seperti Bang Ruslan, Mas Indra, Pak Medi, Mbak Kiki, Kak Des, Mas Surya, Mbak Eli, suaminya juga. Jadi banyaklah teman-teman di sana yang masih teringat-ingat, masih kangen lah dengan semua kan, ingin ke sana lagi nanti insya Allah. Jadi sebenarnya Indonesia dan Malaysia ini memang satu kulit pun kalau kita tengok kulit kita sama. Jadi perbedaan yang sedikit itu tidak akan mengganggu-gugat ya, kalau bagi saya lah tidak akan mengganggu-gugat sedikit pun untuk persahabatan kita itu. Jadi itu sepatutnya apa-apa perbalahan, perbedaan itu kita abaikan. Saya pun abaikan, sebenarnya saya tidak melayan pun apa-apa yang dikatakan yang negatif itu, biar kita ambil positif itu untuk mengeratkan silaturahmi kita sesama kita ini. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada semua teman-teman yang ada di Indonesia itu, walaupun sekarang ini jauh kan, terpisah, tetapi masih lagi kami ada di grup WA untuk bertanyakan kabar masing-masing. Di dalam grup itu selalu berkongsi pandangan, pendapat, berkongsi apa-apalah, seperti satu keluarga yang harus bertanyakan hal masing-masing, keadaan, kesehatan. Itu biasa. Jadi di dalam bernegara itu biasa, di dalam negara itu memang ada dasar-dasar sebuah negara, tetapi itu biar masing-masing negara itu pemerintah yang menguruskan. Kita ini sebagai rakyat biasa itu harus tetap mengukuhkan silaturahmi kita, tetap mengukuhkan hubungan baik kita tanpa ada prejudis. Kita perlu selalu ingin menjadikan bahwa Malaysia dan Indonesia ini kita perlu menyatu di dalam persahabatan. Bukan daripada segi negara, itu memang berbeda, perbedaan dasar dan sebagainya, tetapi dari segi keyakinan kita untuk menyatukan kedua negara itu yang paling utama guys. Jadi mudah-mudahan saya juga mendoakan semoga Malaysia dan Indonesia akan bersahabat selama-lamanya. Kalau dalam diam atau sedar atau tidak sedar, sebenarnya kita ini hanya dipisahkan oleh peta negara itu, tetapi sebenarnya dari segi kejiwaan, dari segi hati nurani kita itu masih lagi terpaut bahwa setiap kalau disentuh, Malaysia Indonesia ini akan bangkit melindungi. Begitu juga kalau Indonesia ini disentuh oleh negara luar, Malaysia pasti juga akan bangun untuk mempertahankan negara Indonesia juga. Itu saya cukup yakin, saya cukup pasti. Walaupun ada banyak rintangan, ada banyak perbalahan, perbedaan dari segi apapun, tetapi sekiranya kita ini diganggu gugat,
kedaulatan kita oleh negara luar, pasti Malaysia dan Indonesia ini akan bersama-sama bangun dan bangkit, mempertahankan kejiwaan nenek moyang kita yang terdahulu itu, yang telah mempertahankan banyak jiwa. Kalau kita nampak dari segi netizen yang punya pemikiran yang negatif, itu biasa dalam luahan perasaan, curhat dan sebagainya. Tetapi dari segi dalaman, saya pasti mereka juga punya hati nurani yang baik, mereka punya hati nurani yang sangat ingin melindungi sesama kita, sesama Nusantara, sesama Muslim maupun non-Muslim. Itu pasti kita akan bersama-sama di suatu saat nanti. Itu saya punya pasti keyakinan, ini pasti akan berlaku. Indonesia dan Malaysia bukanlah orang lain, kita tetap sama-sama guys. Jadi mudah-mudahan kita doakan kedua negara juga akan sentiasa aman, damai, sejahtera. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jangan lupa juga guys untuk subscribe channel dalam video ini tadi, yaitu channel Gen 62 ini. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian subscribe, like, share, dan komen lah untuk info-info yang bermanfaat, yang beredukasi. Dan terima kasih juga kepada channel Gen 62 ini, dan video ini tadi sangat memberi pengetahuan dan beredukasi. Mudah-mudahan saya juga dan teman-teman lain dapat pergi ke Bali, ke Lombok, ke Yogyakarta bersama-sama nanti. Indonesia ini banyak tempat belum kita tidak dapat, kalau dalam masa seminggu, sebulan itu belum lagi dapat around semua, setahun ke 2 tahun, sebab terlampau banyak tempat di Indonesia ini guys. Oke, saya ingat sudah video pada kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam saudaraan. Assalamualaikum, bye bye.